Shalom rekan-rekan terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat datang kembali di program Living for Christ Indonesia, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama, cerita kita. Segmen kedua, topik kita. Dan segmen ketiga, apa kata firman Tuhan buat kita. Saya Eri Aryani, dan untuk saat ini sudah bersama dengan kita via Zoom meeting Bapak Pendeta Marujahan Saragi dari Pos PI Gereja Wesleyan Indonesia. Kita akan mendengar tentang pelayanan beliau dan bagaimana pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan Bapak Pendeta Marujahan sampai saat ini. Shalom Bapak Pendeta Marujahan, boleh diceritakan Pak bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak untuk melayaninya? Ya, saya terpanggil melayani Tuhan itu sejak saya merantau dari Pematang Siantar ke Jakarta tahun 1994, ya, tepatnya bulan Februari. Saya pergi ke Cikampek dan Jakarta bekerja sebagai tambal ban selama 6 bulan di sana. Nah, 6 bulan itu saya kadang-kadang ke Jakarta, banyak ketemu teman, ya teman-teman lama yang dari Pematang Siantar, ya kadang-kadang ya, ketemu dengan orang lama, kadang-kadang permainannya, kadang-kadang kacau balau, ya menodong lah, ya bergaul, uh, memakai obat-obatan seperti itu ya. Nah, tapi di tahun itu saya merasa uh, tidak tidak tenang di Jakarta karena seperti hidup kacau gitu ya, ajakan teman-teman yang tidak berkenan. Akhirnya saya berangkat ke Maret 95 ke Batang, Pekalongan, Jawa Tengah, tempat kakak saya. Dan di sana saya pikir untuk mengubah hidup saya mendatangi kakak saya supaya diberikan pekerjaan. Ternyata pekerjaan itu dimodali kakak saya dengan 600.000 dengan menjalankan koperasi di pasar-pasar di daerah Batang, Pekalongan, ya. Setelah 1 minggu saya menjalankan di Pati tadi, karena tidak tertarik dengan koperasi itu, akhirnya saya berangkat ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta lah tahun 95 itu, ya, di bulan Maret itu saya memulai kayak peruntungan gitu. Padahal uang yang saya bawa waktu itu nggak nyampe 600.000, itu pun modal saya waktu itu koperasi, ya, untuk menjalankan koperasi di pasar-pasar begitu ya. Nah, saya mulai mencoba peruntungan untuk mencoba mencoba tes UMPTN. Tapi ternyata menunggu waktu tes UMPTN, uang saya sudah habis karena membayar kontrakan, bayar makan, 600 kurang tadi itu ya. Dan saya ikut kursus juga bahasa Inggris kayak gitu, dan mencoba membeli kayak formulir UMPTN. Ternyata tidak sampai terjadi. Tapi puji Tuhan, di masa-masa pergumulan seperti itu, saya seperti terbesit di pikiran saya dan di hati saya, kamu harus ke gereja gitu ya. Kayak ada dorongan gitu, dan waktu itu saya baru beberapa hari, 10 hari di Jogja, dan gereja posisinya belum saya tahu di mana. Tapi saya punya kerinduan waktu itu membayangkan bahwa gereja itu adalah tempat yang bisa orang berdiskusi dan orang tidak saling mencurigai. Saya merasa dihargai di sana dan saya mulai tertarik dengan namanya ibadah, ya. Namun
saya masih tetap berpikir saya akan ikut UMPTN, tapi akhirnya uang habis, pekerjaan juga tidak ada, tapi akhirnya dari Ibu Purba itulah pekerjaan menjadi marketing kayak teflon waktu itu namanya Silverstone, kayak panci-panci kayak gitu ya. Akhirnya saya dapat makan dari situ dan saya bergumul dan tidak jadi UMPTN, tapi selama 1 tahun saya tetap melayani Tuhan dan puji Tuhan, Juni 1996 saya terpanggil, saya punya kerinduan untuk sekolah teologi di STT II di Yogyakarta ya. Disitulah saya mulai terpanggil melayani, mulai sungguh-sungguh, walaupun saya tidak jadi ke universitas atau yang saya rindukan untuk TNI sipil, tapi puji Tuhan saya terpanggil sekolah teologi dan puji Tuhan sekolah itu memang benar-benar membuat saya terlatih untuk penginjilan, pemuritan, dan melaksanakan amanat agung. Karena setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu kami pergi ke desa-desa untuk merintis dirikan jemaat di sana dan melayani dengan riang. Jadi itulah panggilan saya. Jadi seingat saya bertobat itu di Yogyakarta sekitar bulan Maret 1995. Saya berangkat ke sana, disitulah saya lahir baru dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya merespon panggilan itu mengikuti sekolah teologi, dan setelah lulus saya ke Jakarta merintis. Seperti itu. Itulah panggilan saya. Tuhan, saya pikir, saya merasa Tuhan memanggil saya begitu luar biasa. Yang tadinya pengen sekolah sekuler, tapi Tuhan memakai saya justru di jalur sekolah teologi yang bersifat rohani. Terima kasih, puji Tuhan. Wow, dahsyat ya Pak. Luar biasa Tuhan kita. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan yang paling berat dalam pelayanan Bapak Pendeta? Ya, saya setelah lulus dari Jogja itu S2 2013, saya kembali ke Jakarta ya, mengajar di SMA 2004 sampai 2008, merintis gereja di Tiga Raksa Tangerang, dan mengadakan persekutuan doa di sekolah dan pemuritan di SMA selama 3 tahun, SMA swasta yang ada di Jakarta Barat. Nah, yang menjadi pergumulan saya sebenarnya sampai sekarang ini, saya masih merintis ya gereja, sifatnya masih POS-TI, Gereja Wesleyan Indonesia di daerah Grogol. Kita dulu menyewa gedung Yasuma dan menyewa gedung, tapi kadang-kadang uangnya ada, uangnya tidak ada. Kadang-kadang ada berkat dari hasil pekerjaan saya mengajar, tapi kadang-kadang ada pemberian orang lain. Tapi saat ini tidak ada tempat. Itulah yang menjadi pergumulan kami sebenarnya. Saya melayani di rumah-rumah sekarang karena tidak ada tempat kami bisa beribadah seperti kontrakan ataupun tempat yang permanen. Itu ya menjadi pergumulan paling berat. Padahal saya melayani di bawah kolong sudah lama di daerah Grogol, persisnya di depan Central Park di bawah kolong tol itu ada. Saya layani dan menginjili, memuridkan juga kadang-kadang di taman-taman karena tidak ada tempat. Itulah yang menjadi pergumulan saya sebenarnya, supaya kalau bisa paling tidak ada dapat tempat kontrakan bagi kami yang kecil di daerah Grogol. Demikian pergumulan yang kami temukan saat ini. Terima kasih. Pasti Tuhan memberi kekuatan ya Pak. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak. Bapak punya pengalaman pelayanan di dalam penggembalaan yang begitu mengesankan pastinya. Nah, boleh diceritakan Pak?
Iya, saya kira ada banyak pengalaman tentu yang saya alami, tapi saya tidak akan banyak menceritakan. Tapi yang paling terkesan adalah perintisan di daerah Grogol, walaupun seringkali pasang surut. Ya, kadangkala ada dana mengontrak, tapi kadangkala tidak ada. Kadang-kadang kehabisan uang, ya. Dan yang mengesankan di sana ada tim kami, memang mahasiswa weekend yang saya ajak dan beberapa teman yang adik rohani saya dulu, adik kelas dulu di Jogja. Kami merintis dengan cara doa keliling, ya, di daerah Grogol, menginjili dan memuridkan. Ada mahasiswa yang kami memuridkan, ada orang-orang tambal ban juga kami muridkan, ada juga yang di bawah kolong kami didik, kami ajar gitu ya. Jadi kami berbagai macam cara kami ajari mereka melukis, kami ajari mereka bernyanyi, kami ajari mereka kadang-kadang drama singkat gitu supaya bisa mereka semakin melejit, semakin berkembang seperti itu. Dari pengalaman yang menyenangkan itu sebenarnya kami tetap semangat ber-PI, memuridkan dan memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung, ya. Kami berpikir kalaupun tidak ada tempat saat ini, tapi kami yakin Tuhan akan memberikan bagi kami pada waktunya. Saya yakin semua akan indah pada waktunya. Demikian, Pak. Puji nama Tuhan, Tuhan kita luar biasa ya Pak. Nah Pak, sebagian besar hamba Tuhan yang berstatuskan gembala pada umumnya hidup dari pelayanannya. Nah di masa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak hamba Tuhan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pelayanannya. Nah, boleh Bapak cerita bagaimana Bapak menyikapi, masa keadaan pandemi seperti ini untuk mencukupi kebutuhan pelayanan dan rumah tangga Bapak Pendeta? Ya, puji Tuhan. Memang saya hidup dalam pelayanan itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena seperti sinode besar ada tunjangan atau PK yang besar dari sinode besar, tapi kami hanya sifatnya dana PI kayak transportasi lah 500.000, tapi itu pun 3 tahun belakangan ini sudah berhenti karena berbagai macam pergumulan sinode. Tapi kami puji Tuhan ada aja jalan Tuhan. Tapi walaupun memang saat ini pergumulannya khususnya di masa pandemi COVID-19 ini agak kesulitan ya, tapi tetap rumah ke rumah atau di jalanan kami tetap melayani, rumah ke rumah kami tetap beribadah walaupun singkat ya. Nah, tapi puji Tuhannya istri saya ada pekerjaan lain di kantor yang bisa menunjang kebutuhan kami sehari-hari, dan kadangkala sebagian perpuluhan dari istri dipakai untuk pelayanan sebagai transportasi, dana transportasi untuk kami pelayanan. Puji Tuhan. Amin, luar biasa. Nah Pak, kira-kira apa yang menjadi harapan ke depan Bapak di dalam pelayanan Bapak? Iya, saya pikir saya sudah punya tim yang begitu solid. Ada di daerah Bekasi teman, ada juga di daerah Jakarta Barat ini. Saya pikir mereka bisa bersatu padu dengan saya melayani, ya, ber-PI, memuridkan dan memberitakan Injil, bahkan melayani orang-orang di bawah kolong, ya, melatih mereka, ya, membawa mereka supaya jangan terus-terus di bawah kolong, seperti itu.
Tapi yang menjadi pergumulan saya sebenarnya sudah lama, sejak lama saya doakan di daerah Grogol itu hanya satu sebenarnya, kami bisa mendapatkan tempat supaya jemaat-jemaat itu kadang-kadang bertanya begini, kok kita terus-terusan di rumah, kok seringan di rumah dibanding di tempat atau gedung yang sudah tersedia. Jadi itu menjadi pergumulan, kadang-kadang saya bilang kita berdoalah supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang dikasihinya atau hamba Tuhan yang dikasihinya membantu kita untuk mendapatkan tempat atau membantu kita untuk mengusahakan tempat seperti itu. Itulah sebenarnya yang menjadi pergumulan yang paling signifikan saat ini. Jadi masalah tempat di daerah Grogol sekitarnya Jakarta Barat lah khususnya. Nah, di sana seringkali saya berkecimpung dalam pelayanan, jadi saya mengumpulkan mereka di sana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Marojahan yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita mengenai pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan menyertai pelayanan Bapak dan keluarga. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak Pendeta Marojahan. Sekiranya rekan-rekan ada yang rindu untuk memberkati pelayanan daripada Bapak Pendeta, saudara bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya setiap pemberian yang saudara berikan sangat berarti bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa setiap kita yang memberikan dengan sukacita akan dilimpahi dengan berkat berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, kembali lagi bersama saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, dalam segmen topik kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan anak muda yang luar biasa tentunya, dan bersama narasumber yang diberkati Tuhan. Baik, saya menyapa adik Eli Maswati. Halo, shalom Eli Maswati. Shalom Kak, shalom. Wow, wajahnya yang ceria ya, tetap semangat ya. Puji Tuhan. Saya juga menyapa saudara Frankie Tiran. Halo Frankie, shalom. Halo, shalom Kak. Shalom, puji Tuhan. Nah, kita mau berbincang-bincang ya. Kita mau berbincang-bincang, tentunya kita ingin berkenalan lebih lagi. Dan boleh Eli Maswati, boleh memperkenalkan dirinya dan menceritakan secara singkat kesibukannya sehari-hari. Silakan. Shalom, nama saya Eli Maswati Negara. Saya mahasiswi di Aji-Terama Immanuel. Saya masuk semester 7. Sekarang saya juga admin di bagian pengolahan data di Sekretariat. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Semangat ya menjadi mahasiswa yang luar biasa. Baik, boleh Frankie Tiran memperkenalkan dirinya dan kesibukannya sehari-hari apa nih? Boleh diceritakan. Baik, shalom. Perkenalkan nama saya Frankie. Nama lengkap saya Frankie Naldo Tiran. Saya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa semester 5, dan kesibukan saya setiap hari itu adalah melayani di gereja Pok Tomang. Itu aja Kak, terima kasih. Keren ya, masih muda, sudah rindu untuk melayani Tuhan. Dan pada saat ini juga kita ditemani dengan narasumber kita yang diberkati Tuhan, Bapak Pendeta Barka Setijoadi.
Bapak ini adalah Gembala GBI House of Worship Families Cibubur, dan beliau juga sebagai dokter gigi yang dipakai Tuhan, haleluya, dan sebagai mahasiswa S2 juga, S2 Teologi di STRM. Halo Pak Barka, shalom. Halo Bu Lydia. Wow, luar biasa ya. Ketemu lagi kita ya di acara Living for Christ Indonesia, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, rekan-rekan terkasih, pada saat ini topik kita kali ini topik yang begitu menarik ya, proses pembentukan. Wow. Ini ada cerita nih, pernahkah saudara melihat bagaimana sebuah pisau yang tajam dibuat, proses pembuatannya dialami atau diawali dari sebuah batang besi yang telah diukur panjangnya sesuai dengan yang dikehendaki, dan kemudian batangan besi itu dipalu bertubi-tubi sehingga akhirnya berbentuk sebuah pisau, dan pisau itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Tentunya ada proses pembentukan. Nah, luar biasa ya, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang proses pembentukan. Dan sekarang saya serahkan kepada adik Eli Maswati dan Frankie untuk bertanya-tanya kepada Bapak Pendeta Barka. Silakan, mulai dari siapa nih? Salam Pak. Halo, Ya, Mbak Eli. saya pernah mengalami peristiwa yang tidak enak banget dalam hidup pelayanan saya di sebuah gereja. Waktu itu sempat juga tergoncang imannya. Saya pikir bukannya saya telah melayani Tuhan, kenapa saya masih mengalami hal-hal yang tidak mengenakan tersebut dalam kehidupan saya. Bahkan semakin masuk ke dalam pelayanan, semakin banyak gesekan yang terjadi dalam hidup saya. Apakah ini yang dimaksud dengan proses pembentukan Tuhan buat saya? Ya, memang kalau kita tahu bahwa manusia itu akan terus dibentuk sampai akhirnya menyerupai Tuhan Yesus. Tadi dibilang bahwa tergoncang imannya, dan setelah waktu masuk di pelayanan diproses lebih dalam lagi. Nah, memang seperti saya bilang bahwa proses pembentukan itu berjalan terus sampai dengan kita sempurna seperti Tuhan Yesus. Nah, semakin kita hidup dalam pelayanan, maka satu sisi tubuh kita ini ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi satu sisi lagi tubuh istilahnya yang terikat dengan dosa ini masih ingin melakukan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, di mana kita mau melakukan kehendak Tuhan, kemudian kita juga mau di sisi lain kita juga mau melakukan kedagingan kita, itu yang membuat mungkin dari Mbak Eli merasa nggak nyaman. Kok nggak enak ya melayani Tuhan? Kok makin nggak enak ya? Nah, itu karena tadi satu sisi saya ingin melakukan, tapi satu sisi lagi saya terikat dengan dosa-dosa yang lama. Seperti kalau sebenarnya kita lihat di dalam Roma 7 kan, sebab kita waktu masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum dosa, yaitu di mana kita tahu melalui hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, itu kedagingan kita. Tapi kita tahu kebenaran karena kita melayani. Nah, kita ingin melakukan hal yang sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, jadi kalau dibilang bahwa apakah kita pertanyaan tadi, apakah saya akan terus mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam pelayanan dan semakin banyak gesekan, ya akan banyak gesekan karena satu sisi orang ingin memberikan yang terbaik pada Tuhan, tapi di sisi yang lain diri kita atau orang di sekitar kita yang masih mau hidup dalam cara-cara dunia itu masih mau melakukan yang duniawi. Nah, itu kan pasti ada gesekan di antara kita. Dan ada firman Tuhan juga kan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama.
Nah, gesekan-gesekan itu Allah izinkan untuk kita dibentuk tadi seperti Bu Lydia, menjadi pisau yang tajam yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang saya pahami. Ada yang mau ditanya lagi? Oke Pak, terima kasih buat jawaban dari Bapak, sangat memberkati. Berarti di setiap pelayanan itu tidak pernah mulus karena setiap orang itu selalu memiliki ego, sehingga di dalam sebuah pelayanan itu selalu ada gesekan-gesekan yang dialami oleh setiap orang. Terima kasih Bapak. Iya, jadi kita akan terus mengalami gesekan demi gesekan, dan itu Allah izinkan untuk kita membuat kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Oke Pak, terima kasih. Ada sedikit saya mau tambahin. Dalam gesekan demi gesekan tadi, yang paling penting adalah sebenarnya respon kita. Apakah kita memiliki respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan atau respon yang salah? Kalau kita memberikan respon yang benar, maka kita akan tetap dalam pelayanan. Kita akan bertahan dan terus akan memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita memberikan respon yang salah, kita akan pasti mundur. Nah, pada waktu mundur berarti yang paling suka adalah iblis. Kita akan tidak dipakai Tuhan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan rencanakan. Itu bukan salah Tuhan, salah kita. Karena kita lari dari pelayanan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan dikejar Tuhan terus? Iya, akan dikejar Tuhan terus. Karena saya pernah mengalaminya. Terima kasih Pak buat tambahannya. Ya. Baik Pak, saya mau bertanya Pak. Apakah masih belum cukup jika kami sudah terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat? Mengapa Tuhan masih mengizinkan kami untuk terus diproses dalam kehidupan sehari-hari? Apakah benar tidak ada orang Kristen sejati tanpa ada proses pembentukan dari Tuhan? Bagaimana Pak? Ya. Pada waktu kita terima Yesus, itu tadi kalau kita mengacu pada Roma 7, kita terima Yesus berarti kita tahu kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang Allah, kebenaran yang sejati. Nah, tapi jangan lupa, karena kita ini masih hidup di dalam dunia, masih dalam sementara, proses demi proses itu pasti kita akan alami. Nah, di dalam Roma 7 ayat yang 14 kita gini, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku masih bersifat daging. Nah, sifat daging kita ini yang membuat kita nggak enak. Kita terjual di bawah kuasa dosa. Katakan ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui. Jadi di sini tadi Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus, kita dikuduskan, roh kita dihidupkan. Ingat, pada kita jatuh dalam dosa, roh kita mati, kemudian terima Tuhan Yesus, roh kita hidup. Tapi kan jiwa ini harus dilahirkan kembali. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, gimana dilahirkannya kembali? Kita harus memiliki pikiran, perasaan Kristus, sehingga kita berkehendak seperti kehendaknya Kristus. Nah, ini yang menyebabkan nggak nyaman pada waktu kita diproses. Bukan berarti kita tadi pertanyaannya bahwa kok kita sudah terima Tuhan Yesus, tapi kok terus diproses? Nah, proses terima Tuhan Yesus adalah dilahirkan dari roh kita dilahirkan, tapi jiwa kita itu harus diproses. Sementara menunggu pengangkatan, nafiri Allah berbunyi yang terakhir, di mana roh, tubuh, dan jiwa kita diubahkan dalam sekejap, memiliki
seperti gambarnya Tuhan Yesus, di mana kita memiliki tubuh kemuliaan. Nah, pengertian kita memiliki tubuh kemuliaan adalah tubuh daging kita. Selama kita hidup ini, yang diproses itu adalah jiwa kita. Pada waktu kita menanggalkan pikiran kita, perasaan kita, memakai pikiran dan perasaannya Kristus, itu yang tadi disebut bahwa kita akan terus diproses. Jiwa kita terus diproses. Sampai dengan kita memiliki pikiran perasaan Kristus, kita berkehendak seperti kehendak Kristus. Nah, yang terakhir mengalami proses adalah tubuh ini. Tubuh kita yang daging ini yang dicubit sakit, itu yang akan diubahkan memiliki tubuh kemuliaan. Terus diproses. Dikatakan apakah benar tidak ada orang Kristen sejati tanpa ada proses pembentukan? Nggak ada. Jadi kita benar-benar memiliki gambar Kristus, di mana jiwa kita ini adalah memiliki pikiran, perasaan berkehendak seperti kehendak Kristus, yaitu tadi, setiap hari kita pakai pikiran perasaan Kristus, sehingga kita benar-benar diproses, benar-benar menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang memiliki gambar dan rupa Kristus. Baiklah, terima kasih. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa setiap anak-anak Tuhan itu pasti akan terus diproses, ya, tanpa terkecuali. Betul. Diproses untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus, ya, tentunya. Betul. Terima kasih Pak buat jawabannya. Ya. Saya punya pertanyaan lagi Pak. Ini tentang proses pembentukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami setiap kali diproses, kami banyak sekali memiliki reaksi atas kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan tersebut. Dan respon kami kebanyakan itu negatif kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Biasanya kami mencari kambing hitam atas apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami memberontak, tidak lagi memiliki pikiran yang jernih, tidak mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana cara kami supaya bisa menghadapi hal-hal itu ke depannya? Saya ingin meminta share kepada Bapak supaya kami bisa menghadapi hal-hal tersebut untuk ke depannya lagi. Memang tadi seperti saya katakan, kita manusia daging. Ini harus diubahkan kita menjadi manusia roh. Manusia daging kita itu pasti akan memberikan respon yang negatif terhadap pembentukan yang Allah lakukan. Besi menajam dengan besi tadi. Manusia daging ini juga yang terus mencari kambing hitam, merasa benar sendiri, memberontak terhadap pembentukan Tuhan. Mungkin masih ingat peristiwa Ayub. Pada waktu Ayub diproses, kita tahu bahwa Ayub kan kalau kita lihat Ayub tidak bersalah. Tapi di situ Ayub kan dipamerkan oleh Allah di hadapan iblis. Nah, pembenaran dari Ayub itu yang disebut adalah reaksi negatif. Nah, tapi Tuhan tidak menyerah kemudian segitu aja. Terus bentuk agar apa? Agar kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Nah, bagaimana menanggapi semua itu? Seperti Ayub, coba kita tadi, mungkin kita tahu dalam Yesaya 30 ayat 15, kita diam pada waktu kita merasakan seakan-akan kita Tuhan tuh nggak adil, seakan-akan dunia itu nggak adil sama kita. Misalnya kita sedang diproses, diizinkan diproses oleh Tuhan, kita seakan-akan dituduh untuk sesuatu yang tidak menyenangkan, kita nggak usah bereaksi dulu, kita diam, kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, bukan kenapa Tuhan, bukan. Tuhan, ada apa? Boleh tahu Engkau menginginkan aku apa? Nah, di situ
dalam kita berselannya tanpa menyalahkan, saya percaya Roh Kudus akan memberitahukan masalahnya apa. Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada kita, sehingga segala sesuatu yang tidak baik dalam proses pembenaran atau proses pembentukan diri kita, itu bukan benarnya kita, tapi benarnya Allah. Nah, itu kan Ayub di ayat 42 bilang begini kan, selama ini aku mengetahui mengenai engkau dari kata orang, sekarang mataku tertuju padamu dan aku mencabut. Kenapa? Karena Ayub sudah mulai mengerti bahwa dirinya dibentuk melalui proses yang tidak enak. Agar apa? Agar dia semakin hari semakin sempurna, seperti Kristus atau penciptanya adalah sempurna. Terima kasih Pak buat jawabannya. Berarti kita itu selalu dibentuk oleh Tuhan, tujuannya supaya kita itu menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Dan yang saya dapatkan di sini yaitu ketika kita memiliki masalah tersebut, reaksi kita itu kita diam, kemudian berdoa kepada Tuhan dan Bertobat. kenapa? Bertobat kan di Yesaya 30 ayat 15 kita katakan diam, bertobat. Di situ terletak kekuatan kita. Kita diam, kita tanya sama Tuhan, Tuhan memberitahu, kita bertobat. Nah, itu. Terus Pak, saya ingin dalam proses pembentukan Tuhan yang kita hadapi itu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Caranya mengetahui. Cara yang mengetahui yang pertama adalah kita lebih banyak baca firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur sama diri kita. Misalkan katakanlah gini, kita tadi peristiwa Ayub. Ayub itu kan terus membenarkan dirinya terus. Nah, kemudian Tuhan mulai bicara kepada Elihu. Saya menangkap di situ Elihu mau memberitahu kepada Ayub. Apa maksud Tuhan memperlakukan Ayub begitu? Dan kemudian yang kedua, Ayub sendiri berhadapan dengan Tuhan. Nah, berarti di sini pada waktu proses pembentukan kita harus jujur. Kalau kita terus bereaksi negatif, terus berusaha membenarkan diri kita, tidak mau koreksi diri kita, itu makin sakit. Tapi kalau kita diam, koreksi diri kita, cek kelemahan-kelemahan kita, minta bantuan Tuhan untuk memberitahu apa yang kita lakukan, apa yang tidak berkenan dari Tuhan dalam hidup kita, maka saya yakin Tuhan akan beritahukan. Roh Kudus kasih tahu sesuatu yang mungkin nggak pernah terpikirkan dari kita. Tuhan beritahukan. Nah, itu membuat kita akhirnya tahu bahwa tadi yang pertanyaannya bahwa oh ini nggak benar, oh ini benar, oh saya harus melakukan ini, oh saya harus melakukan ini. Nah, itu proses doa atau dialog dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah membiasakan atau mau membiasakan diri kita memiliki perhentian bersama Tuhan. Dalam perhentian itu, yang pertama, apakah kita sering baca firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mengerti sekali isi hatinya Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, kita nggak pernah dialog dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah tahu isi hatinya Tuhan itu apa. Gitu. Terima kasih Pak. Berarti intinya kita itu harus jujur dalam kehidupan kita
terus kita harus sering membaca firman supaya kita tahu Ya. tentang Tuhan dalam hidup kita. Ya, Pak, saya ada satu pertanyaan lagi. Ya, mungkin pertanyaan saya ini mewakili anak-anak muda Kristen. Ya, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang kami anak muda menganggap kalau jatuh ke dalam dosa kecil-kecil itu wajar karena masih ada dagingnya, ya, masih hidup dalam kedagingan. Kami bukan malaikat. Kadang kami tidak bersedia diproses Tuhan. Kami jadi bersungut-sungut kepada Tuhan. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta mengenai hal ini? Apakah kesulitan dapat terjadi karena kami melakukan kesalahan atau membuka celah, atau karena Tuhan memang menghendakinya? Kalau kita kan tadi bahwa yang pertama harus koreksi bahwa sebenarnya di hadapan Tuhan itu nggak ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa is dosa, ya. Dosa yang besar itu pasti dimulai dari dosa yang kecil. Pembangkangan yang besar itu pasti dimulai dari pembangkangan yang kecil. Nah, pada waktu kita tetap bertahan pada dosa kecil, ini nggak apa-apa. Sebenarnya kita itu sedang sedang membangun sesuatu dosa yang besar. Itu bicara mengenai kita nggak mau diproses oleh Tuhan. Nah, kita nggak mau diproses oleh Tuhan itu yang membuat kita bersungut-sungut. Kenapa sih Tuhan begini? Ini kan biasa aja. Kan misalnya kayak gini. Kan saya kan berbohong untuk kebaikan. Masa nggak boleh sih berbohong untuk kebaikan? Nggak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan. Berbohong is berbohong. Nggak ada berbohong untuk kebaikan. Nah, kayak gitu. Terus kemudian, apakah sulit kalau kita melakukan kesalahan yang atau membuka celah? Ya, memang kita pada waktu kita tidak mau dibereskan dosa yang kecil tadi. Itu celah itu tetap ada, bukan membuka celah belum ditutup. Kecuali kalau kita ini sudah mengakui semua, ya. Terus kemudian kita merasa bahwa aku kudus, aku tidak akan pernah bisa berbuat dosa lagi. Dan kemudian, ini kelihatannya dosa kecil nggak apa-apa. Nah, itu buka celah. Tapi kalau tadi kita belum pernah mau mengakui dosa dan kita masih menganggap bahwa dosa kecil itu nggak apa-apa, itu kita belum melakukan pemberesan. Celah masih ada. Iblis masih bisa menelan kita. Tapi kalau kita sudah mengaku dosa kita dan kemudian kita berusaha berbuat baik dengan terus hidup kita seperti yang dimaunya Tuhan, dan kemudian sekarang saya mau istirahat dulu deh. Terus kemudian kelihatannya ini nggak apa-apa lah, dosa kecil. Nah itu bukan celah. Beda loh tadi yang dikatakan oleh Mas Franky itu agak bias itu. Tidak membereskan dosa-dosa kecil itu bukan berarti akhirnya kita buka celah. Itu celah tidak pernah ditutup. Kita belum pernah membereskan dosa kita. Tapi kalau kita sudah terus membereskan hidup kita, kemudian kita merasa nyaman, ini dosa kecil, saya lakukan tidak apa-apa, itu buka celah. Contohnya gini, pada waktu Daud jatuh dengan Betseba, kan? Orang dalam seluruh tentaranya berperang, tapi dia diam di rumah. Nah itu dia sudah mulai membuka celah. Waktunya berperang, dia diam di rumah. Akhirnya dia lihat Betseba sedang mandi, nah itu mulai buka celah lagi. Untuk menutup celah, setelah dia tidur sama Betseba, dia mulai menyuruh Yoab memanggil Uria. Seakan-akan, kamu mau jadi pahlawan untuk negara nggak? Mati di sana. Nah itu kan dosa yang satu ditutup oleh dosa yang lain. Dimulai dari apa? Kecil kan? Nggak mau berperang kan? Itu celah. Tapi kalau kita masih menganggap dosa kecil itu beda dengan dosa besar, itu berarti itu bukan buka celah. Itu kita belum mengadakan pemberesan. Nah itu tetap celah masih ada.
kita masih bisa jadi bulan-bulanannya iblis. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak sudah membenarkan bahwa sesungguhnya tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Dosa adalah dosa. Ya. Nah Pak, sebagai anak-anak muda ini Pak, saya juga masih muda tentunya. Anak-anak muda sangat sulit untuk keluar dari kebiasaan buruk yang akhirnya itu menjadi gaya hidup ya. Misalkan berbohong atau menonton film porno. Nah, bagaimana menurut Pak, bagaimana anak-anak muda ini bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk ini untuk semakin diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Yang paling utama kan ada gini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Untuk kita tidak terjatuh kepada kebiasaan anak muda yang nonton film porno, kemudian masuk dalam pergaulan yang pornografi, awasi pergaulan kita. Mulai milih-milih. Nah, pergaulan itu bukan seperti kayak dalam, saya nggak mau bergaul dengan kamu, enggak. Bergaul itu adalah begini, kita jangan sampai bertukar cara pandang, bertukar kehidupan, minta nasihat dengan orang-orang fasik, mengikuti pola-pola pikir orang-orang berdosa. Nah, itu yang harus kita jaga, mengawasi pergaulan kita. Kalau kita mengawasi pergaulan kita, walaupun kita masih muda, maka kita sendiri terproteksi dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anak-anak pada saat itu, pada zaman itu, di tempat itu. Amin. Gitu. Haleluya. Berarti yang perlu dilakukan adalah menjaga pergaulan ya Pak. Betul. Karena pergaulan juga sangat mempengaruhi ya. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta Barka. Mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan untuk rekan-rekan Living for Christ, silakan. Ya, untuk kita anak muda, mulailah dari kecil untuk melatih tubuh kita dan menguasainya. Layani Tuhan dan cari Tuhan dengan benar. Nah, sering-sering berada dalam hadirat Tuhan. Nah, mungkin kita katakan, mungkin anak-anak muda begini, bahwa, wah kalau gitu saya banyak, misalnya doa di kamar terus selama 4 jam, 5 jam. Saya masih muda, bagaimana saya bisa bergaul? Ya. Saya dari kecil, dari muda, saya mencoba menetapkan dulu goal saya mau jadi apa. Nah, pada waktu goal mau jadi apa, berarti saya mulai cari Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan buat saya. Nah, setelah saya tahu Tuhan rancangan buat saya, kita mulai, yang saya lakukan biasanya, 1 jam saja saya baca firman Tuhan, doa, buat renungan. Sudah itu, dalam perjalanan saya persiapan ke praktek, saya kan mandi. Waktu saat mandi, saya masih merenungkan firman Tuhan yang saya baca. Saya masih menyembah Tuhan, berdoa, menaikkan pujian, menyembah Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dan pada waktu saya bekerja, saya menyertakan Tuhan dalam hidup, dalam saya pekerjaan saya. Misalkan, karena saya seorang dokter gigi, saya menemukan kasus yang susah. Saya tidak akan pernah bilang gini,
ini susah gimana sih Tuhan? Enggak. Tuhan, terima kasih untuk pasien yang kau berikan bagi saya. Tapi ini susah Tuhan. Nah, di situ kita mau atau jujur akan kelemahan saya. Nah, terus kemudian sembah. Sembah, menyembah Tuhan. Dan saya percaya Allah memberikan hikmat. Hikmat itu bicara mengenai apa yang harus saya lakukan. Nah, terus tanya, Tuhan, terus bagaimana Tuhan? Kita kan pasti punya pelajaran-pelajaran yang bagaimana menanggulangi ini. Tuhan berikan hikmat, pengetahuan apa yang terbaik untuk saya bisa menangani kasus ini. Nah, terus mungkin kita katakan, wah ini kan susah Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan Tuhan. Ini kan belum pernah aku lakukan. Tonton tangan saya Tuhan. Untuk saya bisa melakukannya. Itu bicara mengenai karunia iman. Nah, kalau kita lakukan itu, percaya sekali bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita bisa memperoleh karunia mukjizat. Dalam pelajaran bagaimana? Sama. Dalam kehidupan sehari-hari sama. Memilih teman hidup sama. Misalnya ada kita melihat orang yang kita naksir. Tuhan, cantik sih cantik. Tapi apakah ini yang kau mau untuk aku bersama dengan dia? Menyertakan Tuhan setiap saat. Itu bicara mengenai pergaulan keintiman kita dengan Tuhan. Nah, ini kita lakukan agar kita menutup celah demi celah. Sehingga iblis sukar masuk. Dan kalau kita biasakan ini, itu yang kita sebut bahwa kita bergaul intim 24 jam dengan Tuhan. Ini harus dimulai dari masa kita masih muda. Itu nggak ujuk-ujuk gitu. Itu saja. Amin, haleluya. Dan pastinya pembentukan Tuhan akan membuat kita semakin sempurna. Bahkan semakin lebih berharga ya Pak ya. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti itu. Amin. Haleluya, terima kasih Bapak Pendeta Barka yang sudah memberikan firman-Nya yang begitu luar biasa, yang membangun kita untuk siap selalu dibentuk. Haleluya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik Frankie dan Elimas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Frankie, terima kasih Elimas. Haleluya. Puji nama Tuhan. Rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan akhiri segmen topik kita kali ini dan kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan bersama Pastor Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Menarik sekali tadi kita menonton, melihat, mendengar diskusi panjang lebar tentang proses pembentukannya. Di dalam segmen ketiga ini kita akan belajar bersama apa kata firman tentang proses pembentukannya. Saya mengajak rekan-rekan terkasih untuk melihat di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan untuk rekan-rekan terkasih. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku," Yeremia, ya. Pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya." Ayat 5. "Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya,
Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, ada yang dilihat Yeremia ketika Tuhan memerintahkannya untuk pergi, mendatangi rumah seorang tukang periuk atau seorang penjunan. Kebetulan tukang itu sedang bekerja. Lalu Yeremia mengomentari sesuatu sebagai tanggapan dari apa yang dilihatnya. Bahwa ia melihat, tatkala tukang periuk itu menemukan apa yang sedang dikerjakannya ternyata rusak, ya, ternyata cacat atau tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh si tukang periuk tadi, maka tukang periuk ini menghancurkan, ya, kemudian mengolahnya kembali menjadi barang yang lain dengan tujuan yang berbeda. Ya, artinya apa? Yeremia melihat bahwa Tuhan itu tidak putus asa dan menyerah. Saat Tuhan tahu bahwa kita tidak sempurna. Tidak bisa seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Atau barangkali kita gagal melakukan apa yang telah diperintahkannya. Saudara-saudara, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, asalkan kita tetap ada di dalam tangannya, maka Tuhan masih dapat mengerjakan sesuatu dari barang yang rusak. Amin. Tuhan tidak pernah menyerah karena kita tidak berhasil. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai. Sekalipun kita gagal. Tuhan masih bisa mengubah kita menjadi sesuatu yang berguna. Tuhan selalu punya plan B untuk kita. Yang penting, jangan keluar dari kehendaknya. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, kita ingat yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Dikatakan begini, jika kita tidak setia, Dia atau Tuhan tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yang artinya, bahwa Ia tetap akan menjalankan rencananya terkait dengan kita. Kita bisa saja tidak setia. Kita bisa saja mengacaukan agendanya Tuhan. Kita bisa merusak apa yang direncanakannya terkait dengan kita. Kita bisa saja, ya, hari ini secara kita sadari kita bodoh. Kita melakukan hal-hal yang bodoh, ya, dengan kebodohan kita sendiri. Tapi ingat, Tuhan selalu mencari jalan supaya rencananya Tuhan tetap terjadi dan dijalankan di dalam hidup kita. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang bisa merencanakan yang tidak baik tentang kita. Orang-orang bisa merencanakan yang jahat tentang kita. Tetapi Tuhan akan menang melalui kita. Amin. Yeremia adalah nabi yang berani dan punya pesan yang sangat penting. Ia beberapa kali dipenjara karena pesan-pesan pentingnya melawan raja-raja saat itu. Tradisi mengatakan bahwa ia dibawa ke Mesir setelah kematian Gedalia, gubernur Yehuda yang diangkat oleh Nebukadnezar, dan mati karena dirajam batu oleh orang-orang Yahudi yang membenci pesan-pesannya. Yaitu bahwa sekalipun mereka ada di Mesir, murka Tuhan akan tetap menjangkau mereka. Baiklah, kita kembali kepada pesan-pesan penting daripada Yeremia. Pesan penting yang tetap penting untuk kita semua di hari-hari ini. Di segala kondisi yang kita hadapi. Pesan penting yang harus kita simpan hari ini. Tuhan belum selesai dengan Anda dan juga dengan saya. Tuhan belum selesai dengan kita. Seperti seorang penjunan yang akan menghancurkan bejana yang tengah dia bentuk ketika dia melihat ada yang rusak atau cacat. Tuhan akan melakukan terus-menerus sampai Tuhan melihat bejana itu indah tanpa cacat. Amin. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, setiap hari kita dibentuk oleh Tuhan. Tuhan sabar terhadap kita. Mari, kita nikmati setiap proses pembentukan tersebut, sehingga pada waktunya kita menjadi serupa seperti Kristus. Saya boleh katakan tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Seperti seorang penjunan yang sabar mengerjakan bejana, Tuhan pun sabar membentuk kita menjadi serupa seperti Dia. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, bagian kita adalah menikmati setiap proses pembentukannya dengan hati yang selalu bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.